Pada bab kedua ada tujuan, fungsi, komitmen, serta kebijakan PAUD di Indonesia. Jadi anak usia dini itu kan sebetulnya aset bangsa ya, yang harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang bertanggung jawab. Karena keberhasilan pengembangan anak usia dini itu di berbagai negara yang maju itu dapat terlihat dari komitmen yang tinggi dari para penentu, pemangku kebijakan. Dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini ini bukanlah hal yang sederhana sebetulnya, tetapi juga membutuhkan pemikiran yang cukup mendalam. Untuk dapat menyelenggarakan PAUD, maka semua pihak yang punya kepentingan perlu mengetahui tentang tujuan, fungsi, komitmen, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Lalu di bab 2 ini ada beberapa subbab ya. Nah, subbab yang pertama itu membahas tujuan PAUD. Jadi nanti untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yakni anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Jadi kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Tujuan PAUD itu apa? Ya tadi untuk mempersiapkan anak usia dini menjadi berkembang dengan baik secara optimal, terutama mempersiapkan diri dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasanya nanti. Lalu apa tujuan yang lain? Tujuan adalah membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar. Jadi, membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan akademiknya, ya, kesiapan belajar di sekolah. Lalu yang lain tujuannya adalah adanya intervensi dini dengan memberikan rangsangan. Jadi ada intervensi dini dengan memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi, hidden potensi, yaitu dimensi perkembangan anak ya. Jadi dimensi perkembangan anak itu kan ada dimensi perkembangan bahasa, lalu intelektualnya, kemudian emosi, sosial, motorik, kemudian juga konsep diri, minat, dan juga bakat. Nah, selain itu apa tujuannya? Yakni melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan atau peluang-peluang terjadinya gangguan, hambatan dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan potensi-potensi yang dimiliki anak. Kemudian subbab pada bahan kajian yang kedua adalah membahas tentang fungsi pendidikan anak usia dini. Apa saja kira-kira secara singkat saya akan sebutkan. Ada fungsi pendidikan anak usia dini itu secara umum terkait dengan fungsi pendidikan secara nasional, ada kaitannya, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, fungsi yang lain berkaitan dengan aspek perkembangan anak, yakni memberikan stimulasi kultural kepada anak, karena pendidikan pada anak usia dini sebenarnya merupakan ekspresi dari stimulasi kultural. Nah, berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini itu, maka fungsi program stimulasi itu berkaitan dengan fungsi adaptasi, kemudian fungsi sosialisasi, fungsi pengembangan potensi, dan fungsi bermain, dan juga ada fungsi ekonomiknya. Kemudian yang ketiga ada komitmen dan kebijakan PAUD. Nah, itu di subbab yang ketiga ada komitmen dan kebijakan PAUD. Ya, komitmen internasional PAUD seperti apa? Nah, itu sekilas saya akan jelaskan. Jadi secara internasional kita bisa mempelajari dari berbagai dokumen. Nah, diantaranya adalah komitmen educational for all, pendidikan untuk semua. Nah, ini pada deklarasi Dakar ya, yang ada di Senegal, yang diselenggarakan di Senegal tahun 2000. Lalu juga ada World Feed for Children tahun 2002 di New York. Ada juga Convention on the Right of the Child dan juga di
The Salamanca Statement. Itu berkaitan dengan komitmen internasional ya. Nah, kemudian kebijakan nasional ya pasti kita merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 28C ayat 2 dan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Lalu arah kebijakan PAUD di Indonesia itu dapat dilihat dari misi dan visi. Ya, misinya apa? Terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia, serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lalu visinya yang pertama adalah mengupayakan pemerataan layanan, kemudian peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dini. Visi yang kedua adalah mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan dini. Visi yang ketiga adalah mempersiapkan anak sedini mungkin agar kelak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Saya lanjutkan pada bab yang ketiga, membahas tentang teori perkembangan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini yang bermutu itu hendaknya berbasis pada teori, berbasis pada pendekatan, prinsip, dan juga asas sebagaimana seharusnya anak itu dilayani. Nah, pengetahuan tentang hal tersebut diperlukan oleh pendidik atau guru yang profesional agar mereka dapat mengoptimalkan semua potensi yang terdapat dalam diri anak ini. Maka poin-poin yang saya sebutkan di awal itu harus dipelajari secara seksama, dipelajari secara mendalam. Sekilas saya akan jelaskan pada subbab yang pertama, yakni berkaitan hakikat perkembangan anak usia dini. Perkembangan merupakan suatu proses yang sifatnya kumulatif. Artinya perkembangan terdahulu akan menjadi dasar. Jadi perkembangan di awal akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Anak usia dini berada dalam masa keemasan di sepanjang rentang usia perkembangan manusia. Atau Montessori dalam Henstock mengatakan bahwa masa ini merupakan periode sensitif atau periode peka, atau orang menyebutnya masa usia dini itu adalah masa golden age, masa keemasan. Kemudian pada subbab yang kedua itu ada teori pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa saja yang perlu kita pelajari di situ ya minimal kita akan membahas tentang teori perkembangan, teori pertumbuhan pada anak. Nah, itu dapat diuraikan dalam beberapa pemikiran yang dilihat dari berbagai sudut pandang atau aliran yang tentunya beragam atau berbeda-beda. Nanti kita akan membahas salah satunya ada aliran behaviorisme. Tokohnya itu yang terkenal adalah Skinner. Kemudian ada maturasionisme. Ada juga interaksionisme. Interaksionisme itu kita nanti akan belajar tokohnya adalah Piaget. Konstruktivisme, ini aliran konstruktivisme dan teori yang berkenaan dengan analisis kejiwaan atau psikoanalisis. Nanti kita juga akan mengulik pemikiran dari Sigmund Freud. Nah, yang ketiga itu ada aspek perkembangan anak. Catron dan Allen menyebutkan bahwa terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu ada kesadaran personal. Yang kedua ada kesehatan emosional. Yang ketiga ada sosialisasi. Yang keempat ada komunikasi. Yang kelima ada kognisi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah keterampilan motorik. Nah, ini sangat penting dan harus dipertimbangkan sebagai bingkai fungsi interaksi itu sendiri. Kemudian masuk ke subbab yang keempat, pola perkembangan anak. Nanti kita akan mempelajari bagaimana perkembangan fisik, sosial, emosional, kognitif, dan intelektual di rentang usia 0 sampai 8 tahun. Nah, ini nanti kita juga belajar sebagai contoh ya, tahap sensori motor anak itu usia berapa? Oh, usia 0 sampai 2. Kemudian ada tahap operasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11. Dan operasional formal itu 12 tahun ke atas. Nah, ini kan sebenarnya teori yang digagas oleh Piaget. Nah, itu kita akan membahas di situ pola-pola perkembangan anak ya secara lengkap. Kemudian yang kelima,
kita juga akan membahas basis pendidikan anak usia dini. Nah, kira-kira ada 3 basis nih. Ya, basis pertama adalah berbasis pada keholistikan dan keterpaduan di mana PAUD merupakan satu kesatuan sosial di masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan. Itu basis yang pertama. Kemudian basis yang kedua berbasis pada multidisiplin ilmu dan budaya yang relevan serta mutakhir. Basis yang ketiga adalah berbasis pada perkembangan yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Itu nanti kita bahas tentang itu. Poin yang keenam atau subbab yang keenam masih berkaitan dengan pendekatan dalam PAUD ya. Nah, pendekatan yang humanis itu seperti apa sih ya? Pendekatan yang humanis itu berorientasi pada kebutuhan anak, perkembangan anak, kemudian belajar melalui bermain, tentu yang di awal sudah saya sebutkan. Boleh jadi pembelajaran terpadu dan juga pengembangan keterampilan hidup, life skill itu penting. Jadi itu beberapa orientasi dari pendekatan humanis. Subbab yang ketujuh adalah prinsip pembelajaran anak usia dini. Nah, prinsip-prinsipnya yang pertama adalah anak sebagai pembelajar aktif. Kita harus pahami bahwa anak itu adalah pembelajar yang aktif. Kemudian yang kedua, kita harus pahami bahwa belajar melalui sensori dan panca indera. Jadi mereka belajarnya itu melalui sensori dan panca indera. Dan yang ketiga, anak membangun pengetahuannya sendiri. Nah, anak itu belajarnya itu ternyata dari pengetahuannya sendiri. Kemudian yang keempat, anak itu berpikir melalui benda-benda yang konkret. Karena level taraf perkembangannya masih seperti itu. Mulai dari praoperasional sampai dengan operasional sampai dengan operasional konkret. Tetapi yang paling dominan kan di usia-usia sensori motor dan operasional tadi ya. Kemudian selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan anak itu berpikir melalui benda konkret. Jadi kalau ada benda, kalau mau menjelaskan sesuatu hal, misalnya benda bola, misalnya objeknya itu adalah bola. Bola itu bentuknya apa? Bulat. Tapi kalau anak-anak tidak diberikan wujud benda itu secara utuh, maka anak itu masih berpikir abstrak. Kuda, kalau kuda minimal ditunjukkan wujud kuda itu seperti apa. Nah, yang kelima kaitannya dengan prinsip pembelajaran anak usia dini itu adalah belajar dari lingkungan. Nah, ini sangat mudah sekali. Maka ketika anak kita diamkan saja tapi tiba-tiba memiliki berbagai kosakata yang unik dan aneh-aneh, pasti itu berangkatnya dari lingkungan. Karena absorben mind-nya itu luar biasa ya, menyerap lingkungannya itu luar biasa. Karena apa? Sejatinya itu anak usia dini itu kan perkembangan saraf neuron-neuron otaknya itu luar biasa. Jutaan sel itu berkembang di usia-usia itu sampai nanti sempurna sampai usia 18 tahun. Oke, saya lanjutkan subbab yang ke-8 itu ada asas pembelajaran anak usia dini. Kira-kira apa saja asas-asasnya? Misalnya asas-asas yang perlu diperhatikan ada apersepsi, kekonkretan materi, kemudian pemberian motivasi, aspek kemandirian, kerjasama, perbedaan individu, keterpaduan, dan belajar sepanjang hayat. Ini harus diperhatikan. Baik, itu outline atau garis besar dari materi yang ada di bahan kajian yang ketiga. Saya lanjutkan pada bahan kajian yang keempat. Ya, ini berkaitan dengan pemikiran tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini. Dalam rangka melaksanakan konsep pendidikan anak usia dini sebagaimana idealnya seharusnya, maka perlu dipelajari secara seksama. Kita harus tahu pandangan berbagai tokoh, pandangan perspektif dari berbagai tokoh serta pakar PAUD dari masa ke masa. Jadi baik yang berasal dari tokoh luar negeri, mancanegara, maupun dari tokoh Nusantara atau di Indonesia secara khusus. Tentunya yang memiliki pandangan atau terkait dengan disiplin ilmu pendidikan anak usia dini. Nah, kira-kira subbabnya itu tentang apa? Ya, tadi sudah saya sebutkan, minimal kita akan membahas tokoh pendidikan mancanegara nih. Tokoh-tokoh PAUD nih ya, tokoh atau pakar PAUD mancanegara itu salah satunya saya sebutkan ya, itu ada Johann Amos Comenius ya.
Beliau lahir atau aktif di abad ke-15 akhir lah ya, 15-16. Beliau itu terkenal dengan konsepnya, yakni setiap anak perlu diberikan pendidikan ketuhanan, budi pekerti dan intelek. Setiap anak itu perlu pendidikan ketuhanan, budi pekerti dan juga intelek. Lalu yang kedua itu ada juga tokoh yang cukup terkenal, ada John Locke tahun 1632. Beliau adalah dokter lulusan Oxford University, termasuk penganut rasionalis empiris yang terkenal dengan teorinya tabula rasa. Anak yang lahir adalah seperti bagaikan kertas putih yang belum mendapatkan tulisan, belum dicoret-coret, belum ditulisi ya. Kemudian yang ketiga, tokoh mancanegara itu ada juga nih, J.J. Rousseau ya. Beliau lahir di Swiss tahun 1712. Buku yang berjudul Emile de Education yang berisi gagasan tentang pendidikan menyebutkan bahwa semua itu baik. Semua baik dari tangan Sang Pencipta. Akan tetapi semua menjadi buruk di tangan manusia. Seperti itu. Nanti lebih lanjutnya kita bahas pada materi-materi perkuliahan. Nah, yang keempat, saya kasih bocoran lagi. Ini ada Johann Heinrich Pestalozzi. Beliau aktif di abad ke-17 sampai abad 18. Termasuk juga pakar pendidikan dari Swiss ya. Nah, beliau terkenal karena teori pengembangan AVM ya. Jadi pengembangan auditori, visual dan juga memori anak. Ini Pestalozzi ya. Kemudian ada juga yang sangat terkenal dan sering dipakai dan saat ini terutama di Indonesia itu sudah banyak diterapkan ya, preschool itu Islamic preschool yang mengadopsi sebetulnya teori dari Maria Montessori. Nah, Maria Montessori ini beliau asli Itali ya, kelahiran 1870, yang mungkin terkenal dengan teori absorbent mind ya. Jadi anak usia dini itu menyerap hampir semua yang dipelajarinya dari lingkungan. Lalu juga Maria Montessori ini sebetulnya memiliki prinsip bahwa membebaskan anak belajar itu penting. Jadi anak itu dibebaskan untuk belajar menurut tempo dengan caranya sendiri dan materi yang dipilihnya sendiri. Itu secara garis besar terkait dengan teori ini daripada Maria Montessori. Jadi anak diberi kebebasan untuk memilih materi, belajar dengan cara yang sendiri. Satu lagi ya, tokoh mancanegara itu ada Jean Piaget ya. Kalau dalam teori aliran belajar itu kan ada teori kognitivisme. Nah, beliau adalah satu penggagasnya. Jadi Piaget ini adalah tokoh kognitivistik ya. Kalau membahas masalah intelijensi, maka intelijensi anak itu berkembang melalui proses active learning ya. Lalu kalau membahas masalah perkembangan kognisi, jadi apa itu perkembangan kognisi menurut Piaget? Yaitu interaksi dari hasil kematangan manusia dan pengaruh lingkungan yang dibagi menjadi 4 fase ya. Tadi di awal, subbab awal sudah saya jelaskan, ada sensori motor, ada praoperasional ya. Di praoperasional ini ada pembagiannya lagi, ada berpikir secara simbolik, egosentris dan juga intuitif. Kemudian tahap atau fase operasi konkret, dan yang keempat ada operasi formal. Kalau tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia ya mungkin banyak, nanti bisa kita cari ya. Namun salah satu tokohnya ada juga Ki Hajar Dewantoro ya. Ki Hajar Dewantoro ini kan lahir aktif di abad ke-18-an ya, termasuk pendiri Taman Siswa yang memberikan kesempatan bagi para pribumi Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Sedikit ya, jadi sistem pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantoro itu apa? Yakni sistem pendidikan Among atau sistem Among. Apa itu sistem Among? Yang sering kita dengar dengan dasarnya adalah pola pendidikan asih, asah, asuh ya. Atau istilahnya care, dedication based on love ya. Asih, asah, dan asuh. Nah, di dalam sistem Among itu
bisa kita elaborasi lagi menjadi yang menjadi terkenal itu ya, yang kita sudah tahu semua, masyhur. Yang pertama itu ada ing ngarsa sung tulodo, lalu yang kedua ing madya mangankarsa tutwuri handayani. Ya. Jadi yang pertama ing ngarsa sung tulodo artinya jika pendidik berada di depan wajib memberikan teladan bagi anak didik. Kedua ing madya mangankarsa artinya jika pendidik berada di tengah-tengah harus lebih banyak membangun atau membangkitkan kemauan sehingga anak mempunyai kesempatan untuk mencoba berbuat sendiri. Nah, kaitannya dengan anak usia dini apa? Jadi anak usia dini sudah dapat mengerjakan kegiatannya sendiri, namun lebih tepat setelah keluar atau setelah TK ya. Setelah TK, teladan pendidik masih diperlukan. Artinya meskipun anak dilatih untuk mengerjakan kegiatannya sendiri, tetapi teladan itu penting, masih diperlukan. Lalu yang ketiga tadi, tutwuri handayani, ini artinya apa? Jika pendidik di belakang wajib memberi dorongan dan memantau agar anak itu mampu bekerja secara mandiri. Termasuk penggagas, nah ini ya, beliau Ki Hajar Dewantara itu juga termasuk penggagas Tripusat atau Tri Lingkungan Pendidikan. Tripusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan juga sekolah atau lingkungan sosial. Nah, beliau Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa tugas pendidik itu ya mengembangkan aspek cipta atau kognitif, kemudian rasa, afektif, dan juga karsa atau psikomotorik. Nah, untuk tokoh-tokoh yang lain nanti kita bahas di materi perkuliahan begitu. Baik, saya lanjutkan bab yang kelima, itu tentang teori belajar dan pembelajaran anak usia dini. Kita tahu bahwa semua anak di dunia ini dari kalangan manapun mereka berasal pasti senang bermain, karena fitrahnya anak itu kan bermain. Bermain itu merupakan satu aktivitas yang khas dan sangat berbeda dengan aktivitas lainnya seperti bekerja. Nah, kalau bermain ya bermain, nah, kalau bekerja kan beda. Jadi ini bermain adalah aktivitas yang unik, yang berbeda, tidak seperti aktivitas yang pada umumnya orang dewasa ya, seperti bekerja, yang pastinya tidak mungkin dikerjakan oleh anak-anak. Lalu pengetahuan tentang teori belajar dan pembelajaran bagi anak usia dini ini tentunya bermanfaat tidak saja bagi guru pada lembaga PAUD, tetapi juga bermanfaat bagi para orang tua dan orang dewasa lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran anak dimanapun dan kapanpun. Jadi parenting itu penting, ilmu parenting itu penting, tidak hanya para pendidik formal ya, tapi justru yang pokok adalah seorang ibu dan juga ayah ya. Al-ummu madrasatul ula ya. Ibu itu adalah madrasah awal bagi putra-putrinya. Ini sangat penting sekali. Lalu apa saja subbab yang ada pada bahan kajian atau bab yang kelima? Yang pertama ada makna belajar melalui bermain bagi anak ya. Kita akan membahas makna belajar melalui bermain bagi anak itu seperti apa. Bermain pada intinya adalah satu sarana untuk mengubah kekuatan potensial di dalam diri anak untuk mengasah berbagai kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya nanti. Kemudian bermain itu apa? Bermain adalah juga dapat menjadi sarana penyaluran kelebihan energi atau surplus energi dan juga sebagai sarana untuk relaksasi. Nah, bermain bagi anak itu apa? Bermain adalah sarana utama untuk belajar berkaitan dengan hukum alam, hubungan antar manusia, hubungan antara manusia dan objek. Lalu subbab selanjutnya itu ada periode sensitif untuk belajar. Nanti kita akan membahas tentang itu. Jadi terdapat periode sensitif untuk belajar di usia 0 atau sejak lahir sampai 6 tahun.
Nah, tandanya apa? Periode ini ditandai oleh adanya ketertarikan dan keingintahuan yang cukup besar, yang cukup kuat dari anak terhadap sesuatu yang terdapat di lingkungannya. Nah, periode ini juga disebut dengan masa emas dan tidak akan terulang kembali selama masa perkembangan seorang anak. Cukup sekian dari saya, nanti akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.